Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam Matorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat satu judul, Keamiran Jokam menelanjangi dirinya sendiri. Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menyampaikan pesan kepada pimpinan LDII di tahun 2008 lalu. Tatkala itu, Ma'ruf Amin duduk sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, yang isi pesannya meminta kepada pimpinan dan pengurus LDII agar berani menindak tegas jamaahnya yang tidak mau melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud oleh tokoh ulama yang kini duduk sebagai wakil presiden RI itu adalah meninggalkan pemahaman dan prinsip-prinsip ajaran Islam jamaah yang terbukti menyimpang dari ajaran Islam. Rangkuman pesan itu termuat dalam buku catatan para ulama tentang LDII yang diterbitkan oleh Pusat Studi Madani Institute. Dalam buku tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip mengatakan bahwa memang LDII pernah mendapat fatwa sesat melalui sebuah keputusan Munas MUI, dikarenakan LDII dianggap sebagai penjelmaan dari Islam jamaah. Kemudian dalam perjalanannya, LDII memiliki keinginan untuk kembali kepada kebenaran. Namun ada sekelompok orang yang sangat keras menentang, seolah-olah warga LDII tidak boleh bertaubat. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pengurus LDII untuk lebih tegas mengajak warganya untuk meninggalkan hal-hal yang menyimpang dan ajaran-ajaran yang bersifat eksklusif. Menurut Ma'ruf, tidak semua ajaran Islam jamaah yang diwariskan oleh Haji Nur Hasan adalah salah, dan warga LDII tetap boleh mengamalkan ajaran-ajaran Nur Hasan atau ajaran Islam jamaah itu sepanjang ajarannya tidak mengandung kesesatan, tidak takfiri, dan tidak eksklusif. Mereka yang tetap mau meneruskan ajaran yang menyimpang itulah yang seharusnya ditindak tegas oleh pimpinan LDII. Demikian kata Ma'ruf Amin. Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat, Profesor Dr. Haji Utang Ranunjaya. Menurutnya, paradigma baru LDII sudah sangat bagus. Poin-poin yang terkandung di dalamnya menggambarkan adanya keinginan kuat dari pimpinan dan pengurus LDII untuk berubah menjadi lebih baik, yakni meninggalkan paham-paham yang menyimpang yang diwariskan oleh Islam jamaah. Utang Ranuwijaya mengatakan paradigma baru LDII merupakan sebuah cerminan bahwa mereka ingin kembali ke pangkuan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pembinaan dan kembali bersatu dengan kaum muslimin. Merespon desakan para ulama itu, Dewan Pengurus Pusat LDII berada dalam situasi yang cukup sulit. Di satu sisi, para ulama yang ada dalam jajaran kepengurusan MUI dan ulama-ulama pada umumnya memahami bahwa LDII adalah ormas Islam yang terbentuk untuk mengemban tugas, membina dan meluruskan pemahaman menyimpang dari orang-orang bekas anggota Islam jamaah. Oleh karenanya, sangat wajar apabila para ulama menyerahkan amanah itu kepada LDII di bawah pengawasan MUI. Namun, di sisi lain, sesungguhnya LDII justru dibentuk oleh anggota dan pengikut Islam jamaah untuk melindungi dan melanggengkan pemahaman dan ajaran menyimpang mereka yang sesuai komitmen awal harus tetap yoni jaya lestari ila yaumil qiyamah. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sungguh berada dalam sebuah dilema antara menjalankan amanah para ulama dengan risiko dipecat dan dinonaktifkan oleh keamiran Islam jamaah, ataukah tetap membiarkan penyimpangan terus berlangsung dengan risiko kehilangan kepercayaan seluruh kaum muslimin
ulama, dan pemerintah. Hingga akhirnya pada tahun 2020 pimpinan LDI sampai pada puncak dilematisnya. Setengah putus asa, lalu kemudian membuat skenario seakan-akan telah menindak tegas sang Amir Jokam yang menolak ikut berparadigma baru dengan terbitnya sebuah surat pemecatan sang Amir. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Pusat LDI itu tercantum pernyataan bahwa Abdul Aziz Sultan Aulia dinyatakan bukan lagi sebagai Amir. Namun, fakta berbicara lain. Surat pemecatan itu hanyalah sandiwara belaka, sebab sesuatu yang sangat mustahil terjadi. Ormas LDI yang didirikan dan dibentuk oleh Keamiran Jokam Islam Jamaah itu memecat orang yang telah mendirikannya. Dan Keamiran Jokam atau Islam Jamaah itu pun tetap eksis hingga saat ini. Keamiran Jokam menolak untuk berparadigma baru, bahkan dengan tegas menindak siapa saja pengikutnya yang mencoba menjalankan paradigma baru. MUI meminta LDI menindak orang yang menolak berubah dan berparadigma baru, namun yang terjadi justru sebaliknya. Amir Jokam menindak tegas orang-orang yang berubah pemahaman dan mencoba menjalankan paradigma baru. Akidah takfiri yang dijalankan oleh penerus dinasti Keamiran Nur Hasan itu tetap wajib dilaksanakan, bahkan dinyatakan sebagai amalan Islam yang paling murni. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40-41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara ngomong jelas ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya juga tidak ada imam. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hadis jamaah ya kita-kita ini. Yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Bila kita ingin menggunakan permisalan Jokam bahwa Amir itu laksana kemaluan yang harus dilindungi dan ditutup-tutupi, sebab apabila diumbar dan dibuka di depan umum maka akan menimbulkan kegegeran, maka Jokam atau kelompok Islam Jamaah adalah tubuh tempat rojo gandul itu menempel. Tubuh itu saat ini telah bugil, semua rahasianya telah terbuka lebar-lebar, tak terkecuali rojo gandulnya. Antara ketua umum dan sang Amir saling berselisih. Sang ketua umum berusaha menutupi rojo gandul dan berusaha berfungsi sebagai baju penutup aurat tubuh yang telanjang bulat, namun sang Amir sibuk melucuti pakaiannya satu persatu. Dan akhirnya kita harus ikut tertawa cekikikan melihat situasi yang tersaji yang diperankan oleh kelompok Guyune Jagat Rat itu. Sekian ulasan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.